Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Alam semesta tak berujung. Di sisi lain ruang antar bintang. Kota Ye. Beberapa hari berlalu begitu cepat. Wajib militer telah lama berakhir, tetapi perang, yang hampir pecah, memang telah dimulai. Terlepas dari fondasi kota Ye yang kokoh, kekuatan gabungan kota-kota lain tidak bisa diremehkan. Bahkan dengan bantuan berbagai tamu sakti, kota itu akhirnya dikalahkan. 30 mil, 20 mil, 10 mil, musuh terus maju, menerobos pertahanan satu demi satu, akhirnya mendirikan kemah kurang dari 10 mil dari Yecheng. Seluruh kota terpaksa mempertahankan perimeter utaranya, sebuah kebuntuan antara kedua belah pihak. Pertempuran berlanjut, dan penduduk panik. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan gabungan kota-kota yang mengepung Yecheng, kemenangan atau kekalahan tak terelakkan. Sekalipun mereka terus berjuang, Yecheng tak mampu menunda. Hasil pertempuran ini tampaknya sudah ditentukan sebelumnya. Aku khawatir dalam beberapa hari, Yecheng akan jatuh. Beberapa pasukan akan bergerak ke selatan, membunuh, menjarah, dan merampas harta benda mereka. Nyawa rakyat tak ternilai harganya, pertumpahan darah mengancam. Pada titik kritis ini, kota-kota di dekat Yecheng sudah bergejolak. Tak terhitung banyaknya orang telah meninggalkan rumah mereka dan mengungsi. Kapten pengungsi ada di mana-mana, dan di sepanjang jalan-jalan resmi, pemandangan tragis tak terhitung jumlahnya. Kota Qinghe, bahkan ratusan mil jauhnya, telah terinfeksi oleh kepanikan ini. Desas-desus perlahan menyebar, dan semua orang di kota berada dalam ketakutan. Saat senja, di halaman, wali kota tua dan beberapa orang lainnya duduk kaku, wajah mereka muram. Pemimpin klan juga tampak gelisah, dan pertengkaran sudah berlangsung sengit. Saudara-saudara, jika kita terus seperti ini, itu bukan ide yang bagus. Sepertinya orang-orang di kota lain sudah mulai melarikan diri. Ayo kita bawa semua orang dan melarikan diri juga. Lari, kemana harus lari? Kita telah tinggal di kota Qinghe selama beberapa generasi. Tanah leluhur kita ada di sini. Bagaimana mungkin kita meninggalkannya dan melarikan diri begitu saja? Benar, tidak banyak orang di kota kita yang bercocok tanam. Kebanyakan dari mereka adalah petani dan pemburu, dan juga banyak lansia. Bagaimana kita bisa melarikan diri dari para prajurit dari beberapa kota? Hei, di luar sana kacau. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati jika kita melarikan diri. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Meskipun sebagian besar yang hadir adalah tetua terhormat di kota dan memiliki pengalaman hidup yang kaya, menghadapi bencana seperti perang yang menghancurkan kota, tidak ada yang tahu. Bahkan kepala suku tua itu tetap diam saat ini. Semua orang berdebat sengit, tetapi tetap tidak ada hasil. Pada akhirnya, tidak ada cara lain, jadi mereka hanya bisa berharap pada kepala suku tua itu. Kepala suku, tolong katakan sesuatu. Baik, kepala suku, apa solusi Anda? Beritahu kami semua. Sebagai satu-satunya ahli seni bela diri di kota, prestisenya, sampai batas tertentu, bahkan lebih tinggi daripada wali kota. Di saat kritis ini, dia tentu saja lebih dipercaya. Lagi pula, yang kuat selalu dikagumi. Mendengar suara itu, kepala suku tua yang sedang duduk tegak perlahan mengangkat pandangannya. Tatapannya menyapu para lansia dengan tatapan penuh harap dan wali kota dengan wajah gugup. Ia ingin segera menyusun rencana luar biasa untuk memenuhi kebutuhan mendesak semua orang dan menjaga kedamaian seluruh kota. Namun, masalah hidup dan mati dalam berbaris dan bertempur jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan singkat. Baik itu menilai situasi maupun menenangkan rakyat, itu adalah ilmu pengetahuan. Setelah menahannya cukup lama, kepala suku tua itu hanya bisa menghela napas. Ah, memberi nasihat dan saran bukanlah keahlianku. Jika ini adalah pertarungan kultivasi, mungkin aku akan mendapatkan beberapa wawasan. Peristiwa sebesar ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas oleh orang biasa. Dalam situasi kompleks saat ini, bagaimana kita harus membuat pilihan? Hanya orang yang bijaksana dan berbakat yang bisa memiliki ide bagus. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang terduduk dengan linglung. Merasa agak kecewa. Mereka saling memandang, mata mereka penuh kekecewaan. Kota Qinghe telah lama menjadi kota pemburu yang miskin. Meskipun ada beberapa kultivator, mereka buta huruf. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa memahami strategi? Seseorang kebingungan dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dingin. Di saat kritis ini, di mana kita bisa menemukan orang berbakat? Begitu kata-kata ini terucap, mata beberapa orang tiba-tiba berbinar. Wali kota tua itu sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Orang berbakat. Bukankah kita punya orang berbakat yang siap pakai di desa kita? Kepala suku tua itu juga teringat dan menepuk dahinya. Benar sekali. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan Tuan Yi, cendekiawan hebat ini? Beliau banyak membaca dan pasti punya ide cemerlang. Aku melupakan orang yang cakap ini di saat kritis ini. Aku sangat cemas. Hanya dengan beberapa patah kata, mata semua orang berbinar.
Tanpa menunggu sepatah kata pun, kedua saudara yang cemas itu memimpin yang lain keluar, seperti iring-iringan besar para pria tua menuju sekolah di kaki gunung di bawah naungan malam. Tak lama kemudian, ketukan di pintu terdengar keras. Ketuk, ketuk. Tuan Yi, apakah Anda tidur? Yi Feng sedang berada di halaman mengagumi bintang-bintang ketika ia mendengar ketukan yang mendesak. Ia buru-buru bangkit dan membuka pintu untuk menemui wali kota dan ketua klan tua secara langsung, diikuti oleh sekelompok tetua kota yang dihormati. Ada apa terburu-buru? Demi sopan santun, ia mengundang semua orang masuk. Semuanya, silakan masuk. Menunggu sekelompok tetua memasuki halaman, bahkan sebelum mereka duduk, wali kota yang begitu cemas itu pun angkat bicara. Tuan Yi, Ye Cheng akan segera jatuh. Apa yang harus kita lakukan di kota Qinghe? Mendengar ini, Yi Feng, yang baru beberapa langkah, berbalik kaget. Mengapa Anda bertanya kepada saya tentang masalah seserius ini? Begitu ia selesai berbicara, para tetua mulai menjawab, masing-masing semakin cemas. Tuan Yi, Anda cukup berpengetahuan. Anda pasti punya ide bagus. Tuan Yi, Anda bercanda. Kebanyakan dari kami buta huruf dan belum pernah mengalami hal seperti ini. Sungguh, tidak ada yang bisa kami lakukan selain meminta nasihat Anda. Ya, Tuan Yi, Anda orang yang terpelajar. Anda pasti punya nasihat. Melihat para wanita berambut putih yang cemas, Yi Feng merasa sangat tersentuh. Kehidupan fana, penuaan, penyakit, dan usia lanjut sungguh merupakan kenyataan pahit manis kehidupan. Bahkan yang paling beruban pun tak luput dari rasa sakit hidup dan mati. Orang-orang biasa hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup, dengan sedikit sumber daya eksternal yang bisa diandalkan, apalagi ada yang peduli pada mereka. Layaknya ketidakberdayaan dunia ini, yang terlihat hanyalah keindahan yang memukau. Bahkan manusia fana di dunia ini memberikan segalanya, namun tak seorang pun peduli. Di tengah suara-suara cemas kerumunan, sang patriark tua menggertakkan gigi dan melangkah maju untuk memberi penghormatan, menjelaskan keseriusan situasi yang sedang ia hadapi dan dengan gugup meminta nasihat. Tuan Yi, Ye Cheng akan jatuh, dan kebanyakan dari kita ingin melarikan diri. Tapi aku juga tahu jika Ye Cheng jatuh, kota Qinghe pasti akan lenyap. Tanpa keluarga besar, bagaimana mungkin keluarga kecil ini bisa bertahan? Petik 2. Namun, jika kita mengirim bala bantuan, hanya mengandalkan ribuan orang di kota Qinghe, kita mungkin tidak akan mampu mempertahankan Ye Cheng dan menghindari bencana berdarah ini. Bagaimana kita harus memilih? Mohon beri saya saran, Tuan. Pada saat ini, sang patriark tua bertanya tanpa ragu. Sekalipun Yi Feng masih muda, mungkin bahkan generasi muda yang akan dibimbingnya, dalam masalah hidup dan mati ini, cendekiawan ini mungkin bisa menunjukkan jalan yang jelas. Sekalipun harapannya tipis, dia harus mencobanya. Menghadapi ekspresi cemas dan tertekan dari kerumunan, Yi Feng tidak langsung memberikan nasihat, tetapi hanya memberikan jawaban yang ambigu. Dalam masalah hidup dan mati ini, jawaban yang benar adalah jawaban yang kau pilih dari hatimu. Sebagai orang luar, aku tidak dalam posisi untuk berbicara. Mohon maafkan aku. Mendengar ini, beberapa orang saling menatap dengan kaget. Setelah beberapa saat merenung, seolah terinspirasi, wali kota dan ketua klan tua saling mengangguk kecil, saling berterima kasih, dan memimpin kerumunan pergi. Kediaman Tuan Kota. Malam semakin larut. Aula dipenuhi sosok-sosok, mulai dari prajurit berbaju zirah militer hingga para pemimpin klan dengan aura tingkat raja bela diri yang tak terpahami. Semua terdiam, wajah mereka serius. Hingga jenderal tertinggi kota, yang duduk di bawah kursi utama, berbicara. Semuanya, saya yakin kalian memahami situasi terkini di kota Ye kita lebih baik daripada siapapun. Jenderal kota ini tak perlu bicara lagi. Jika kalian bisa menawarkan strategi yang jitu untuk mengalahkan musuh, jenderal kota ini akan menghadiahi kalian dengan sangat baik. Suara yang mendominasi itu berbicara, menjanjikan hadiah yang tak ternilai. Hadiah yang berlimpah selalu mendatangkan keberanian. Namun, kini kota Ye hampir pasti akan gagal, mempertahankan kota menjadi sangat sulit. Tak seorang pun tahu berapa lama kota ini bisa bertahan, dan untuk mengalahkan musuh, tak seorang pun yakin. Untuk sesaat, para tokoh penting di ruangan itu saling menatap dalam diam, suasananya terasa sangat mencekam. Wajah sang jenderal kota menjadi sangat gelap, dan ia berbicara dengan tatapan tajam. Kalian semua adalah pahlawan kota Ye. Mungkinkah di saat kritis ini, tak seorang pun punya rencana yang matang? Apa kita hanya akan duduk dan menunggu mereka menerobos masuk ke kota dan binasa bersama? Suara tegas itu bergema, dan akhirnya seseorang mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan. Maafkan aku, Tuan Jenderal. Bukannya kita tidak kompeten, hanya saja pihak lawan memiliki begitu banyak orang dan begitu banyak kekuatan sehingga kita tak berdaya. Jika hanya prajurit dari beberapa kota, aku bisa bertarung sendirian, tetapi kota-kota itu telah memanggil banyak bala bantuan, dan keunggulan tempur tingkat tinggi kota Ye telah sepenuhnya dilenyapkan. Petik 2. Sekarang, baik prajurit biasa maupun petarung setingkat raja bela diri, kita kalah jumlah. Kecuali kita bisa memanggil kaisar bela diri yang penyendiri untuk bertindak, kota Ye dalam bahaya.
Begitu kata-kata ini terucap, lapisan kesuraman menyelimuti wajah semua orang. Bahkan sang jenderal kota, yang merupakan orang kedua setelah kaisar, tampaknya telah kehilangan semangat juangnya. Pada saat ini, tiba-tiba, seolah-olah teringat sesuatu, seseorang mengangkat matanya, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Tuan Kota, bukankah ada kaisar bela diri di kota Qinghe? Mengapa kita tidak mengundang Tuan Yi? Saat kata-kata itu terucap, mata sang komandan kota berkedip. Tuan Yi, jelas, mereka sudah lama tahu bahwa kota Qinghe memiliki seorang kaisar bela diri, dan bahwa Tuan Kota telah berkunjung secara pribadi. Saat nama Yi Feng disebut, komandan kota membeku, tampak terharu. Namun sesaat kemudian, matanya meredup, dan ia tetap diam. Ekspresinya begitu halus sehingga kerumunan tidak menyadari sesuatu yang aneh, terus mengobrol, diskusi semakin riuh. Ya, jika kita bisa melibatkan orang itu, mungkin kota Ye bisa lolos dari krisis ini. Ide bagus. Kudengar Tuan Yi memiliki keterampilan kultivasi yang mendalam. Jika dia bisa membantu, peluang kemenangan kita pasti akan meningkat. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo kita kirim seseorang untuk menjemput Tuan Yi. Tuan Kota, apa pendapat Anda? Perdebatan segera mereda, dan semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada kepala suku yang terdiam. Di saat krisis kota Ye, mereka mengabaikan hal lain. Meskipun mereka belum pernah bertemu Yi Feng, mereka menganggapnya sebagai penyelamat. Bahkan harapan sekecil apapun pun menyalakan kembali harapan bagi seluruh kerumunan. Pada saat inilah penantian yang intens. Sebelum penguasa kota sempat menyampaikan keputusannya, nona muda tertua berbicara dengan dingin, menyiramkan air dingin ke semua orang. Semuanya, jangan khawatir, Tuan Yi. Dia tidak akan membantu sama sekali. Dia tidak akan membantu. Mengapa nona muda tertua begitu yakin? Seluruh hadirin tercengang, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Meskipun raut wajah mereka dipenuhi keraguan dan kekecewaan, dengan harapan di depan mata, kebanyakan orang menolak untuk menyerah. Setelah hening sejenak, perdebatan kembali berkobar, dan semangat di mata mereka yang membungkuk berturut-turut semakin membara. Senior itu tidak akan membantu. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Yah, tokoh penting seperti itu tentu tidak akan mau membantu. Akan merendahkan martabat mereka untuk ikut campur dalam pertempuran demi kota kecil seperti kita. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Itu cukup masuk akal. Kaisar bela diri itu adalah harapan terakhir kita. Berapapun harganya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memohon padanya. Kelompok itu berbicara dengan semakin mendesak, mata mereka dipenuhi dengan tekad yang membara. Saat ini, rasanya mereka bisa meminta bantuan Tuan Yi, mereka akan mengabaikan hal lain. Merebut secercah harapan ini sangatlah penting. Menyaksikan ruangan yang penuh dengan raksasa Ye Cheng yang gigih, Chen Yuxin terdiam tak berdaya. Ia tahu kekuatan Tuan Yi lebih dari siapapun. Jika ia turun tangan, membalikkan keadaan bukanlah tugas yang sulit. Namun, mereka telah berulang kali menyinggung senior itu, dan kesempatan terakhir mereka telah lama sirna. Jika mereka bisa mencari bantuan, mengapa mereka masih berjuang? Itu benar-benar kesalahan mereka sendiri. Semakin Chen Yuxin memikirkannya, semakin banyak penyesalan yang ia rasakan. Mendengarkan perdebatan sengit di aula, ia merasakan gejolak, hatinya sakit, dan ia bahkan kehilangan keberanian untuk berbicara. Baru, setelah Tuan Kota akhirnya berbicara, suasana kacau itu sedikit mereda. Semuanya, sebuah suara berat bergema, menarik perhatian semua orang. Chen Changyun, yang duduk di kursi besar, mempertahankan ketenangannya, tampak tidak berubah dari sebelumnya. Semuanya terkendali, kehadirannya yang tak tergoyahkan langsung memikat seluruh ruangan. Keheningan akhirnya mereda. Para pemimpin kota Ye menunggu dengan sabar, menanti rencana bijak wali kota. Namun ketika Chen Changyun berbicara lagi, mereka saling memandang dengan bingung. Kota Ye kita sekarang porak-poranda akibat perang, dengan korban jiwa dari pihak militer dan warga sipil. Prioritas utama kita adalah menenangkan rakyat. Saya mohon kalian semua untuk bekerja sama dan mengerahkan segenap kemampuan kalian. Mempertahankan kota ini mendesak, dan segala sesuatu di dalamnya sama krusialnya. Mulai hari ini, semua keluarga besar akan menyumbangkan personel untuk membantu pengiriman dan pengangkutan makanan serta pakan ternak guna memenuhi kebutuhan sehari-hari militer dan warga sipil. Kru juga akan dikerahkan untuk membersihkan dan memperbaiki bangunan dan jalan yang runtuh di dalam kota. Perang sudah di ambang pintu. Kita harus memprioritaskan rakyat kota Ye. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh panik. Apapun yang terjadi pada siapapun, kita tidak boleh meninggalkan rakyat dan melarikan diri dari kota. Jika sesuatu terjadi padaku, Chen Changyun, penguasa kota Ye berikutnya adalah Song Hailiang. Kata-kata ini terdengar oleh seluruh kerumunan dengan takjub. Dalam situasi kritis seperti itu, Tuan Kota tidak menyinggung keputusan penting untuk meminta bantuan Tuan Yi. Sebaliknya, beliau mulai mengatur berbagai urusan sepele di dalam kota, bahkan mengumumkan calon Tuan Kota berikutnya. Mengapa ini terdengar begitu aneh? Bahkan Song Hailiang, kepala keluarga Song, tercengang oleh penunjukan mendadak Tuan Kota berikutnya.
Ia tidak bisa banyak berpikir, dan hanya tampak bingung. Tepat ketika semua orang hendak berbicara, Chen Changyun bangkit dan pergi. Semuanya, rapat hari ini sudah selesai. Saya harap kalian akan memenuhi tugas kalian dan menjaga stabilitas Ye Cheng. Menyaksikan kepergian Tuan Kota, para tokoh berpengaruh Ye Cheng, meskipun bingung, tidak sempat berbicara. Mereka hanya bisa membungkuk dan pamit, bubar dengan curiga. Aula tiba-tiba menjadi sepi. Chen Yuxin ditinggalkan sendirian, tenggelam dalam pikirannya, alisnya berkerut bingung. Ia merasa ucapan ayahnya baru-baru ini terasa aneh, dan tidak seperti biasanya yang dominan dan angkuh. Semakin ia memikirkannya, semakin asing pula ucapan itu. Bahkan ketika ia kembali ke kamarnya sendirian, ia tak mampu mengurai kebingungannya. Tepat saat ia berdiri dengan gugup dan diam di dekat jendela, pintu terbuka pelan. Orang yang masuk tak lain adalah ayahnya, yang tiba-tiba terasa asing. Tanpa wibawa atau aura kewibawaan seperti biasanya, ia masuk sendirian, dengan tenang membawa nampan mahoni. Chen Yuxin terbelalak, tertegun. Apakah sosok tenang ini masih ayahnya, sang penguasa kota? Tanpa menunggunya berbicara, Chen Changyun masuk dengan senyum mantap, meletakkan nampan dengan mantap di atas meja bundar kecil. Ia sendiri membawakan semangkuk kecil sup bening, duduk sambil tersenyum, dan berbicara. Siner, silakan duduk. Ekspresi penuh kasihnya semakin mengejutkan Chen Yuxin. Ia menatap sup di atas meja, mata indahnya terbelalak tak percaya. Ayah, bagaimana bisa ayah tiba-tiba? Chen Changyun tersenyum dan mengangguk, dengan sedikit kebaikan di matanya. Bukankah ini sup sturgeon kesukaan ayah? Petik 2. Aku ingat ayah selalu menyukainya sejak kecil. Kemudian, ketika ayah menjadi penguasa kota Ye, ayah sibuk dengan urusan duniawi dan benar-benar tidak punya waktu luang untuk membuat sup bening ini. Sekarang setelah kupikir-pikir, ayah memang telah mengabaikan ayah selama bertahun-tahun. Tolong jangan salahkan ayah. Mendengar ini, Chen Yuxin merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya, campuran emosi yang tak terlukiskan. Menatap sup bening di atas meja di hadapannya, semua perasaan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun tiba-tiba meluap. Tanpa sadar, secercah cahaya bersinar di matanya, dan ia duduk dengan tenang, dengan hati-hati mengambil sendok. Semangkuk sup bening, lebih dari sekadar pujian atas pencapaiannya, seakan membawanya kembali ke masa-masa paling bahagia dan sederhana, menikmati kasih sayang dan cinta kebapaan yang telah lama hilang dari keluarganya. Saat ini, ia seolah bukan lagi putri bangsawan, melainkan gadis kecil polos seperti dulu. Sup itu, segar dan lezat seperti sebelumnya. Terasa sama seperti sebelumnya, hangat seperti sebelumnya. Setelah beberapa teguk, kegembiraan sederhana yang terpendam dalam ingatannya meledak saat itu juga. Semua kelezatan yang telah ia cicipi dari darat dan laut jauh lebih sedikit tertinggal daripada aroma sup bening yang masih tersisa ini. Ayah dan anak perempuan itu duduk saling berhadapan dalam diam, senyum yang telah lama hilang terpancar di mata masing-masing. Bahkan setelah semangkuk sup bening itu kosong untuk waktu yang lama. Wajah cantik Chen Yuxin dipenuhi emosi dan kegembiraan yang tak terlukiskan, ekspresi dinginnya yang biasa pun lenyap. Ia dipenuhi kehangatan dan emosi yang tak terlukiskan, penyesalan yang membekas, seolah semangkuk sup bening ini tak ternilai harganya, lebih menyenangkan baginya daripada harta apapun. Namun ketika ia mendongak, air mata menggenang di matanya, tak ada seorang pun di hadapannya. Ayahnya, yang beberapa saat lalu tersenyum dan menemaninya, kini telah tiada. Yang tersisa hanyalah angin malam yang dingin berembus melalui pintu dan jendela, serta jeritan samar orang-orang di kejauhan. Tiba-tiba, jantung Chen Yuxin berdebar kencang mendengar isak tangis itu. Tangannya yang halus gemetar, dan sendoknya jatuh ke tanah. Krak, saat sendok itu hancur berkeping-keping, firasat buruk menyelimuti kegembiraannya yang sesaat. Ia tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi seolah terbangun dari mimpi. Ayah, ayah, tak peduli bagaimana ia memanggil, ayahnya tak ditemukan di mansion Tuan Kota. Ia berada jauh di langit malam. Chen Changyun mengamati pemandangan yang memilukan di Ye Cheng, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Ia mendengar jeritan samar, lalu menggertakkan gigi, menarik kembali penglihatannya yang tersisa, berbalik dengan tatapan penuh tekad, dan melesat ke awan. Di tepi sungai Luo, bulan tampak gelap dan angin bertiup kencang. Setelah mendarat, Chen Changyun berdiri diam, tangannya di belakang punggung, mata sedikit terpejam, membiarkan angin dingin menerpa wajahnya. Ekspresi dingin di wajahnya tak pernah goyah, dan semangat juang yang menakutkan terpancar dari alisnya yang sedingin pedang. Lingkungan sekitarnya semakin dingin, dan semuanya sunyi senyap. Sampai, beberapa sosok turun dari langit, dan keheningan malam dipecahkan oleh tawa. Hahaha, Chen Changyun, beraninya kau melawan kami sendirian. Apa kau mencari kematianmu sendiri? Beberapa tetua berambut putih perlahan turun dari langit, memancarkan aura mengerikan. Mereka menatap Chen Changyun yang berdiri sendirian. Melihat tak ada lagi aura di sekitar mereka, mata mereka berbinar dengan seringai yang semakin tajam. Chen Changyun, beraninya kau menantang kami tanpa persiapan. Sombong sekali. Kukira kau punya bantuan, tapi kau datang sendirian. Kau meremehkan kami seperti ini.
Kau akan membayar harganya. Kita berdua berada di puncak alam Martial King, bagaimana kau bisa melawan kami bertiga sendirian? Melihat tatapan mengejek dari yang lain, Chen Changyun menjawab dengan ekspresi tegas dan dingin. Berhenti bicara omong kosong. Ayo bertarung. Kemudian, ia mengerahkan seluruh kultivasinya. Energi spiritual yang dahsyat dari puncak alam Martial King menyebabkan angin kencang bertiup, mengguncang bahkan sungai yang jauh menjadi gelombang. Melihat momentum seperti itu, mereka saling menertawakan. Sepertinya dia sangat ingin mati. Ayo kita kabulkan keinginannya. Chen Changyun, beraninya kau bertarung sendirian dan memikul pertempuran ini sendirian. Kau cukup bertanggung jawab dan pantas menyandang status Raja Bela Diri. Jangan salahkan kami karena kalah jumlah hari ini. Ia memujinya dengan tulus, tetapi kekejaman di matanya terungkap sepenuhnya. Ingat alamat situs webnya. 3 Raja Bela Diri Puncak menyerang secara bersamaan, pedang dan pisau mereka membawa energi spiritual yang mengerikan, terjalin di hadapan Chen Changyun seperti jaring. Puluhan gerakan berlalu dalam sekejap mata, dan setiap tarikan napas sangatlah berbahaya. Meskipun Chen Changyun berada di puncak kekuatannya dan masih memiliki banyak kartu truf di tangannya, ia tak mampu menahan pengepungan 3 orang dari alam yang sama. Dalam beberapa tarikan napas, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Bang! Suara pukulan telapak tangan yang tumpul ke jantung membuat Chen Changyun terpental puluhan kaki, menyemburkan darah dan tampak pucat. Puff! Melihat orang-orang itu mendekat, mata Chen Changyun berbinar-binar saat ia menelan pil, untuk sementara menekan luka-lukanya. Ia menghantamkan telapak tangan kanannya ke tanah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melesat ke langit malam. Ketiga Raja Bela Diri Puncak bertukar pandang dingin, niat membunuh mereka jelas terpancar dalam pengejaran mereka. Berpikir untuk kabur sekarang, sudah terlambat. Dia mampu menahan serangan ganas kita selama beberapa ronde sebelum akhirnya dikalahkan. Dia sungguh pantas menjadi penguasa kota Ye. Kita tidak boleh membiarkan harimau ini kembali ke pegunungan. Chen Changyun harus dibunuh hari ini, atau kita tidak akan bisa tidur atau makan bahkan setelah merebut kota Ye. Beberapa sosok langsung melesat ke awan, mengejar Chen Changyun yang melarikan diri. Jarak mereka hanya beberapa kaki, lalu lenyap di langit fajar, menuju selatan. Ratusan mil ke selatan. Bermandikan cahaya pagi, kota Qinghe ramai dengan aktivitas. Ribuan pemuda berkumpul di bawah pohon lokas besar di pintu masuk jalan panjang itu, mengenakan baju zirah, pedang dan tombak di tangan, wajah mereka muram. Wali kota tua dan pemimpin klan berdiri diam di barisan depan, mata mereka dipenuhi tekad. Setelah kedua kakak laki-laki itu bertukar pandang dalam diam, wali kota melangkah maju dan berbicara dengan suara berat. Ini saat yang sangat kritis. Ye Cheng telah dikepung selama beberapa hari. Saya khawatir akan sulit untuk bertahan lebih lama lagi. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan dan menyelamatkan Ye Cheng dengan segala cara. Hanya dengan melindungi semua orang, kita bisa memiliki keluarga sendiri. Setelah berpamitan, semua orang akan segera berangkat. Apapun yang terjadi, kita harus tiba di Ye Cheng tepat waktu. Kali ini sangat berbahaya. Semuanya sukarela. Jika ada yang ingin mundur, jangan terlambat sekarang. Suara berat itu bergema di jalan yang panjang, dan keheningan menyelimuti seluruh penjuru. Baik para pemburu dan petani muda yang berdiri diam, maupun para perempuan dan anak-anak bermata merah, tak seorang pun bersuara. Meskipun semua orang memiliki pengetahuan yang terbatas, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan sekarang. Entah siapa yang memimpin, tetapi teriakan itu menggema di seluruh kota. Lindungi masyarakat, barulah kita bisa memiliki keluarga sendiri. Lindungi masyarakat, barulah kita bisa memiliki keluarga sendiri. Lindungi masyarakat, barulah kita bisa memiliki keluarga sendiri. Melihat generasi muda berteriak dengan semangat dan gigi terkatup, penduduk kota di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi dan berteriak keras. Mata kepala suku tua itu sudah agak merah, dan kata-kata apapun terasa berlebihan saat ini. Sepertinya ia akan secara pribadi menghabisi para pemuda dan kuat di kota itu. Tiba-tiba, beberapa hembusan angin menembus udara di atas, dan 3 atau 4 aliran cahaya melesat di langit secara berurutan. Wus, wus, wus. Pemandangan mengerikan itu, seperti meteor yang jatuh, mengejutkan semua orang dan membuat mereka tiba-tiba mendongak. Baru kemudian mereka melihat beberapa sosok berdiri diam di udara, yang langsung memicu seruan. Siapa ini, begitu kuatnya sampai bisa melayang di udara? Ya Tuhan, bukankah itu Tuan Kota? Mulut Tuan Kota berdarah, dia tampak terluka. Orang-orang itu memiliki aura yang menakutkan, seperti mereka adalah pengejar yang kuat. Bagaimana mereka bisa sampai ke kota Qinghe? Apakah kota Ye telah ditaklukkan? Melihat rambut Tuan Kota yang acak-acakan, orang-orang di tanah dipenuhi dengan seruan dan diskusi. Bahkan pemimpin klan tua dan para master seperti Su Fengyue mengepalkan tangan mereka karena terkejut. Untuk sesaat, semua orang di jalan panjang kota Qinghe merasakan kekhawatiran. Ribuan mata menatap ke atas pada sosok-sosok mengerikan di langit, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman.
Wajah wali kota berubah berulang kali, dan dia secara naluriah menoleh ke belakang dengan panik. Tuan kota telah dikejar sampai ke kota Qinghe. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Wajah pemimpin klan tua itu menjadi gelap, tatapannya tertuju pada orang-orang di udara, nadanya serius. Mereka pasti juga Raja Bela Diri, yang telah melukai dan mengalahkan penguasa kota. Sekarang bahkan penguasa kota telah dikalahkan. Kota Ye mungkin kalah. Kita tak berdaya untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar ini. Satu kata terucap, membuat suasana hening. Meskipun seluruh kota Qinghe bersatu, setelah menyaksikan kekalahan penguasa kota dan mendengar kata-kata cemas pemimpin klan tua itu, semua orang tenggelam dalam keputusasaan, mengepalkan tangan mereka erat-erat. Semua mata tertuju pada penguasa kota, rambutnya acak-acakan di udara, seolah-olah dialah harapan terakhir mereka. Seseorang mengertakkan gigi dan diam-diam berdoa memohon kekuatan. Tapi sayang sekali, Chen Changyun benar-benar berada di ujung tanduk. Kemampuannya untuk melarikan diri ratusan mil dari kejaran gabungan ketiga Raja Bela Diri adalah sebuah keajaiban. Sekarang, dia tak berdaya untuk membalikkan keadaan pertempuran, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Bang! Sebuah telapak tangan lain menghantam wajahnya, membuat Chen Changyun jatuh ke tanah. Boom! Rumah-rumah runtuh di antara pepohonan, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Orang-orang yang ketakutan mundur berulang kali, dan moral kota Qinghe langsung hancur. Sudah berakhir, gumam sang patriark tua dengan gemetar, dan wajah penduduk kota Qinghe tampak pucat pasi. Namun Chen Changyun tampaknya masih belum menyerah. Ia menggertakkan gigi dan memanjat keluar dari reruntuhan. Ia menelan beberapa pil berturut-turut dan terbang menuju kaki gunung. Melihat ini, ketiga Raja Bela Diri yang kuat itu tidak berani mengendur dan mengejar dengan niat membunuh. Ses, ses, ses. Beberapa kilatan cahaya melintas, seolah-olah pertempuran terakhir akan segera ditentukan di kota Qinghe. Tanpa pikir panjang, banyak orang, termasuk pemimpin klan tua, bergegas menuju kaki gunung. Kerumunan besar itu bergegas maju, dan tanah bergetar hebat. Tepat ketika para penguasa hendak mengejar penguasa kota, ia berhenti di kaki gunung. Kebuntuan tiba-tiba terjadi, dan ribuan orang yang mengejarnya menjadi sangat gugup. Ketika mereka melihat pintu tempat penguasa kota bersandar, banyak pasangan menjadi semakin khawatir. Di balik pintu itu terdapat Akademi Kota Qinghe, yang dipenuhi anak-anak. Pertempuran antara Raja Bela Diri akan diputuskan di sana, dan orang-orang tak bersalah pasti akan terluka. Dengan hanya Tuan Yi yang lemah di akademi, ia tak berdaya melawan Raja Bela Diri. Ia pasti akan berada dalam bahaya besar, dan siapa yang tahu berapa banyak anak yang akan mati. Apa yang bisa dilakukan? Kebuntuan singkat itu semakin intens, dan raut putus asa, rasa malapetaka, menyebar di wajah semua orang. Pada saat yang sama, di dalam pondok beratap jerami, Yi Feng, yang sedang mengajar, menatap buku di tangannya dan menyampaikan nasihat dengan tenang, seolah-olah ia dapat memahami segala sesuatu di kelas tanpa perlu melihat lebih dekat. Tutup telingamu terhadap dunia luar dan fokuslah hanya pada ajaran para bijak, itulah konsentrasi yang tepat bagi seorang cendekiawan. Mengapa kalian melihat-lihat? Apakah kalian lupa ajaran saya sebelumnya? Setelah ia selesai berbicara, banyak anak yang tadinya melihat keluar bangkit dan membungkuk malu, merasa sangat khawatir dan mencela diri sendiri. Beberapa pembuat onar ragu-ragu, berbisik-bisik, lalu berdiri dan mulai membela diri. Guru, apa yang Anda ajarkan kepada saya? Tapi ada begitu banyak langkah kaki di luar. Sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Guru, Anda tidak tahu. Saya mendengar dari ayah saya tadi malam bahwa sepertinya ada perang di kota. Ada begitu banyak langkah kaki di luar. Mungkinkah mereka sudah menyerbu? Saat kata-kata ini dimulai, anak-anak mulai berbisik-bisik, wajah mereka semakin panik, dan seluruh kelas berdengung. Jelas sekali bahwa anak-anak ini tidak mungkin terus memperhatikan. Akhirnya, Yi Feng perlahan meletakkan bukunya. Ini urusan orang dewasa, kalian tidak perlu khawatir. Tetaplah di kelas dan belajar. Aku akan keluar sebentar. Duduklah diam dan jangan bergerak. Aku akan kembali lagi nanti untuk melakukan pemeriksaan acak. Siapapun yang tidak bisa menjawab akan ditampar. Mendengar ini, anak-anak segera menundukkan kepala untuk membaca, rasa ingin tahu mereka yang sesaat terpendam, dan tiba-tiba menjadi sangat sopan. Yi Feng kemudian berdiri, merapikan pakaiannya dengan elegan, dan berjalan mantap menuju gerbang dengan tangan di belakang punggungnya. Di luar pondok beratap jerami. Rambut Chen Changyun acak-acakan, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat pasi. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa ia hampir kelelahan, tak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Ketiga Raja Bela Diri, dengan penglihatan mereka yang mengerikan, dengan mudah melihat kegigihan Chen Changyun dan mendesak maju, menuju pintu. Swiss, Swiss. Suara langkah kaki yang mantap, sangat jelas dalam keheningan yang mematikan, mencapai telinga warga kota Qinghe yang jauh. Rasa penindasan yang tak terlukiskan membuat ribuan orang terdiam. Menyaksikan tuan kota didorong mundur, hati mereka sedingin es.
Ketiga Raja Bela Diri yang kuat ini benar-benar kejam, bertekad untuk memusnahkan Tuan Kota bahkan jika ia dikalahkan. Dilihat dari gaya aksi mereka, pertempuran ini pasti akan berakhir dengan pertumpahan darah yang membentang ratusan mil. Ye Cheng tamat. Sebagaimana sarangnya hancur, begitu pula telurnya. Kota Qinghe ditakdirkan untuk hancur. Saat nasib tragis mereka akan segera menimpa, hanya 3 Raja Bela Diri, setelah keinginan mereka tercapai, yang tak kuasa menahan tawa. Suaranya begitu menusuk hingga membuat semua orang mengertakkan gigi dan menundukkan kepala, hati mereka pedih. Hahaha, Chen Changyun, perjuanganmu sia-sia. Mulai hari ini, seluruh Ye Cheng akan menjadi milik kita. Meskipun kau terkenal, kau kini seperti orang yang sekarat. Menghadapi kekuatan gabungan kami bertiga, bahkan semua ramuanmu pun akan kesulitan bertahan hidup. Bahkan dengan perlindungan para dewa, tak ada harapan bagimu untuk bertahan hidup. Mendengar kata-kata yang mendominasi ini, orang-orang benar-benar putus asa. Wajah Chen Changyun menjadi sangat muram. Ia mundur menuju pintu kayu pondok jerami, seolah-olah sedang berpegang teguh pada suatu kesempatan, tak pernah membiarkan keputusasaan berlalu. Akhirnya, pintu kayu pondok perlahan terbuka. Terdengar derit pelan. Begitu jelas di momen hidup mati ini. Hampir semua orang tercengang, warga kota Qinghe membeku di tempat. Tak seorang pun menyangka Yi Feng begitu berani membuka pintu dan melangkah keluar di saat kritis seperti ini. Bukankah ini seperti mencari kematian? Mata Wei Xiaowei dan Su Fengyue bergetar saat menyaksikan, wajah mereka gemetar ketakutan melihat kejadian ini. Mereka secara naluriah ingin maju dan menarik Yi Feng ke belakang mereka untuk berlindung, tetapi kekuatan mengerikan di dalam arena membuat mereka tak mampu melangkah, betapapun putus asanya mereka. Seluruh kerumunan dipenuhi kecemasan, kecemasan mereka semakin menjadi-jadi. Chen Changyun terdiam, tetapi tak berani menoleh ke belakang. Ia menundukkan kepala dan tetap diam, matanya dipenuhi ekspresi rumit. Terlepas dari perasaan mereka, semua orang terpikat oleh penampilan Yi Feng. Di bawah sorotan lampu, Yi Feng tetap tenang, seolah tak ada yang aneh. Baik itu ribuan orang yang menonton dari jauh maupun beberapa Martial King yang berdiri di hadapannya, itu hanyalah pemandangan biasa. Ia hanya berdiri diam dengan tangan di belakang punggung, berbicara dengan lembut. Apapun dendam kalian, jangan membuat masalah di sini. Kelas sedang berlangsung, dan anak-anak tidak boleh diganggu. Jika kalian harus berkelahi, lakukanlah dari kejauhan. Ia berbicara dengan lembut, nadanya santai. Kedengarannya seolah-olah ia sedang menghadapi beberapa pemabuk biasa yang membuat masalah, tanpa riak apapun, seolah-olah itu hanya masalah sepele yang bisa dilihat di mana-mana. Mendengar ini, ketiga Raja Bela Diri juga tercengang. Setelah berulang kali memeriksa indera spiritual mereka, mata mereka mengendur, dan penghinaan perlahan muncul di wajah mereka. Mereka melotot dan berteriak dengan marah. Jadi kau hanya orang biasa. Kukira kau orang lain. Bagaimana kau bisa begitu buta? Bagaimana kau, orang rendahan, bisa menghakimi kami atas apa yang kami lakukan? Tatapan pemimpin itu bahkan lebih acuh tak acuh, bahkan tidak repot-repot menatap Yi Feng. Matanya yang tajam menatap Chen Changyun, dan ia memberi perintah dengan nada dingin. Jangan pedulikan semut-semut lainnya. Jangan biarkan Chen Changyun membuang waktu lagi untuk memulihkan diri. Kita harus segera menyerang dan membunuhnya. Rekan-rekan Taois, bertindak sekarang. Mengikuti suara berat prajurit berambut putih itu, mereka bertiga secara bersamaan melepaskan kultivasi mereka yang mengerikan. Seketika, energi spiritual yang mengerikan terpancar dari sekeliling, angin kencang mengamuk di depan gerbang akademi. Para penonton terhuyung mundur, tangisan dan ratapan mereka bergema di mana-mana. Dalam beberapa tarikan napas, 3 aliran energi spiritual yang mengerikan menyatu menjadi sungai, menekan pintu kayu pondok jerami seperti gelombang yang bergulung-gulung. Bahkan cahaya pagi pun terhalang oleh lautan energi spiritual yang luas. Tak hanya pintu pondok kecil itu bergoyang, bahkan penguasa kota yang dulu tak terkalahkan pun mundur dengan wajah pucat. Menatap lautan spiritual yang mengerikan dan melahap segalanya, semua orang gemetar ketakutan, mata mereka terpejam rapat, takut untuk melihat lagi, hati mereka benar-benar hancur. Wei Xiaowei menangis terseduh-seduh, hampir menerjang maju tanpa ampun. Seandainya Su Fengyue tidak menundukkan kepala, menggertakkan giginya, untuk menahannya, tragedi pasti akan terjadi. Kekuatan satu lambaian tangannya bagaikan gelombang laut dan sungai. Inilah kekuatan mengerikan seorang Raja Bela Diri puncak. Saat itu, seluruh kota Qinghe merasakan keputusasaan yang sesungguhnya, tak berdaya menyaksikan tragedi itu terkuak di depan mata mereka. Dengan laut roh yang begitu dekat, bahkan Chen Changyun merasakan aura kematian dan buru-buru mengalihkan pandangannya, matanya dipenuhi permohonan. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, laut roh yang mengerikan itu telah turun dengan deras. Boom! Tekanan yang mengerikan itu menimbulkan angin kencang, dan pintu kayu pondok jerami itu bergoyang seperti badai. Momen singkat yang damai dan tenang ini akhirnya hancur. Sekalipun seseorang ingin menghindari masalah dunia, ketenangan masih sulit ditemukan di dunia fana. Yi Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan lembut menyapu lengan bajunya yang panjang ke depan.
Tiba-tiba, laut roh, yang dibiarkan bergelora, lenyap dalam sekejap mata. Dengan lambaian lembut, semua kekuatannya lenyap tanpa jejak. Tiga energi spiritual mengerikan yang berkumpul tertiup angin sepoi-sepoi, hanya menyisakan cahaya pagi yang mengalir di pintu seperti biasa. Cuaca cerah dan langit cerah. Tak ada lagi suara-suara yang tak perlu di depan pintu, dan kedamaian serta ketenangan yang dulu terasa kembali. Keheningan itu begitu menenangkan, tetapi terasa agak aneh saat ini. Keheningan yang tiba-tiba itu mengejutkan penduduk kota Qinghe yang menundukkan kepala dan menggertakkan gigi. Kemudian mereka merasakan cahaya pagi yang hangat dan cerah, seolah-olah langit telah cerah setelah hujan. Banyak orang mendongak dengan bingung. Melihat pemandangan ini, keterkejutan mulai menyebar di mata orang-orang. Pintu kayu itu masih di depan mereka, dan penguasa kota tampak aman dan sehat. Pemandangan mengerikan tadi telah lenyap tanpa jejak, dan semuanya tampak seperti mimpi buruk. Bagaimana mungkin ini terjadi? Semakin banyak orang mendongak dengan terkejut, dan berdiri membeku tak percaya. Pupil mata kepala leluhur tua itu bergetar, seolah-olah dia telah melihat pemandangan mengerikan yang belum pernah dia dengar seumur hidupnya. Dia benar-benar tak percaya serangan gabungan tiga raja bela diri itu langsung lenyap begitu saja. Ini, Wei Xiaowei dan yang lainnya di belakangnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya menatap Yi Feng, yang berdiri tak bergerak, tenggelam dalam pikiran mereka berebut untuk bereaksi. Seluruh kerumunan tercengang, hampir membatu. Hanya Chen Changyun, yang berdiri di depan gerbang, ambruk ke tanah seolah-olah baru saja selamat dari bencana, tubuhnya bermandikan keringat dingin. Ia secara naluriah mendesah pelan. Di gerbang, ketiga raja bela diri yang berseberangan itu terdiam lama, mata mereka bergetar lebih jelas daripada yang lain. Hati mereka bagaikan batu besar yang jatuh ke danau, mengguncang air tanpa henti. Mereka telah menyaksikannya secara langsung, dan lebih terkejut daripada siapapun. Dengan satu lambaian tangan, mereka telah menetralkan kekuatan gabungan serangan mereka sendiri. Metode ini sungguh mengerikan. Siapakah lawan ini? Pada saat itu, menatap sang guru, yang ekspresinya tetap tak tergerak, mereka semakin ketakutan. Setelah beberapa saat konfrontasi, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh, ekspresi mereka menjadi gelap, dan mereka tidak berani menyerang dengan gegabah. Raja bela diri berambut putih yang memimpin mengertakkan gigi dan mengucapkan pernyataan yang mengejutkan. Yang mulia adalah orang yang memiliki bakat terpendam. Kami buta akan kemampuan Anda. Saya tidak menyangka kota kecil ini akan dipimpin oleh seorang kaisar bela diri senior. Yang mulia memiliki sikap yang luar biasa, dan langkah yang baru saja Anda ambil sungguh mengagumkan. Dengan suara berat, seluruh hadirin terkejut. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.